A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil muntajabin. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyinggung tentang apa itu filsafat. Nah, pada pertemuan ini sebab saya lihat bahan-bahan tidak terlalu istilahnya susah dan kita mempunyai buku rujukan. Ya, saya pikir kita isyaratkan saja pembahasan tentang bukan subjek daripada filsafat, tapi tentang metodologi filsafat dan hubungan filsafat dengan ilmu lain. Setelah itu kita akan memasuki pembahasan epistemologi. Jadi pembahasan pengantarnya kita jangan terlalu berlama-lama. Mungkin juga sebagian besar di antara kita sudah memahami masalah pengantarnya. Jadi lebih bagus kita memasuki pembahasan inti daripada filsafat itu sendiri. Ya, tentu kita sudah memahami metodologi filsafat dibanding dengan yang lainnya. Ya, kita mengenali ada beberapa istilah di dalam ilmu logika, ya, ada yang disebut dengan metodologi analogi, ada yang disebut metodologi induksi, ya, dan ada yang disebut dengan deduksi. Ya, analogi bagaimana misalnya sesuatu itu kita melihat ada sifat-sifat padanya, kemudian kita lihat pada yang lain, kita analogikan dia mempunyai kesamaan. Ya, jadi metodologi analogi ini melihat kesamaan di antara dua objek, kemudian menghukuminya dengan sama. Misalnya ada dua anak kembar, di mana satunya itu mempunyai sifat-sifat seperti berani, ya, pintar. Kita analogikan kepada kembarnya yang lain bahwa dia juga mempunyai sifat seperti itu. Jadi semacam kita, ya, bandingkan, analogikan, ya, perbandingkan. Ini metodologi analogi. Di dalam kehidupan sehari-hari banyak dilakukan cara analogi ini di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi tentunya dia tidak bersifat memberikan pengetahuan yang benar. Ya, dia tidak memberikan pengetahuan yang benar. Metodologi analogi ini. Bahkan di dalam pengetahuan hukum pun kita tidak memakai analogi. Jadi di dalam kaidah usul fikih metodologi kias itu, ya, yang disebut metodologi analogi ini itu tidak dipakai. Ya. Yang kedua metodologi induksi. Induksi itu artinya kita mengamati suatu peristiwa pada sebuah objek, ya, di mana setiap kali kita lakukan pada hal yang sama senantiasa memberikan hasil yang sama. Misalnya setiap kali kita mendidihkan air atau memanaskan air, ya, sampai titik didih seperti 100 derajat Celcius, ya, maka dia akan mendidih. Atau misalnya ketika kita memanaskan besi sampai tingkat panas tertentu, senantiasa besi itu meleleh. Jadi besi kita ambil berulang-ulang kita lakukan seperti itu, ya. Atau air kita panaskan berulang-ulang kita masak,
dan selalu kita dapatkan hasil yang serupa, yang sama. Jadi istilahnya dari yang partikular kemudian kita mengambil sebuah hukum bersifat berlaku secara keseluruhan, universal. Makanya kita ya berkesimpulan bahwa ya kalau air kita didihkan, kalau air kita panaskan, ya niscaya ketika ia sampai 100 derajat Celcius, ya pasti dia mendidih. Padahal kan kita tidak teliti semua air, ya. Tapi karena kita sudah melakukan pada objek yang banyak, ya maka kita mempunyai kesimpulan. Nah, metodologi ini pun pada dasarnya dia tidak menyampaikan kita kepada kepastian, ya kepastian terhadap semua objeknya, karena kita tidak melakukan pada semua objeknya. Misalnya di sini, di dalam ruangan ini, ya ada 1000 kursi. Kita sudah menemukan kursi misalnya 999 terbuat dari kayu. Ya, tapi kita tidak bisa simpulkan bahwa yang satu terakhir itu pasti juga kayu. Boleh jadi misalnya dia aluminium, boleh jadi dia besi dan lain sebagainya. Jadi metodologi induksi ini sendiri ya tidak akan misalnya memberikan kita kepastian sampai 100 derajat kepastian. Ya. Ini metodologi induksi, tapi belakangan Ayatollah Almarhum Baqir Sadr itu menguatkan masalah metodologi induksi ini. Jadi beliau mempunyai suatu kitab yang istilahnya bagaimana beliau mengargumentasikan, ya, sampai bahwasanya pengetahuan ini pun memberikan nilai kepastian. Metodologi yang terakhir, deduksi. Metodologi deduksi ini ya dari umum ke khusus. Ya, jadi dia bersifat dari umum ke khusus. Kebalikan tadi metodologi induksi dari yang partikular ke universal. Kalau ini yang dari universal ke partikular atau dari yang juz'i ya kepada yang umum. Ya, kalau ini dari yang umum kepada yang bagian atau juz'i. Dari keseluruhan, dari universal kepada yang bagian atau yang partikular. Nah, ini metodologi deduksi. Metodologi deduksi ini pada hakikatnya metodologi memakai murni akal, rasional. Ya, jadi dia adalah metodologi rasional, metodologi deduksi ini. Ya. Misalnya secara apa istilahnya? Secara hukum universal, ya, seperti semua manusia mati, ya, semua manusia mati. Kalau bahasa Al-Quran juga seperti itu, kullu nafsin zaikatul maut. Ya, setiap nafs itu akan merasakan kematian. Ya. Nah, misalnya Aristo adalah manusia, ya, maka pasti Aristo mati, ya kan begitu. Jadi semua manusia mati. Aristo adalah manusia. Kesimpulannya Aristo pasti mati. Ya. Jadi ini metodologi deduksi. Ada kritikan. Ya. Dari awal sudah ada kesimpulannya. Ya. Ya, jadi memang seperti demikian. Di sini kalau di buku Daras Filsafat itu di bagian pengantar dia singgung sedikit. Jadi dia itu memberikan kedetailan permasalahan. Jadi memang secara kita mempunyai pengetahuan secara umum universal, tapi ketika kita membahasnya di dalam
pembahasan filsafat, misalnya menggunakan metodologi itu, dia memberikan kedetailan permasalahan. Jadi dia lebih memberikan keluasan pemahaman terhadap suatu permasalahan. Tapi nanti kalau tidak salah di pembahasan epistemologi kita akan temukan lebih luas pembahasannya. Ya, nanti kita membahasnya lebih lebih dalam luas di pembahasan epistemologi sendiri ketika kita ketemu dengan kritik terhadap permasalahan tersebut. Ya. Nah, pada hakikatnya kan pengetahuan kita yang bersifat universal itu bisa diperoleh lewat pengalaman indrawi, bisa juga lewat pengalaman batin, intuitif. Ya, jadi tidak ada permasalahan bahwasanya sebuah pengetahuan universal kemudian diberlakukan kepada objek-objeknya yang bersifat partikular ini. Nah, di sini juga saya punya tinjauan, sebenarnya kemunculan prinsip-prinsip universal sendiri ini, ya, sepertinya juga tidak lepas daripada ya pengalaman ditambah perenungan. Ya. Nah, jadi kita pertama mengalami baik itu lewat penginderaan maupun intuitif, ya, pengetahuan huduri, kemudian kita mendapatkan hasilnya secara perenungan. Nah, nanti pada penerapan objek-objeknya, nah ini yang terterapkan pada setiap objek. Ya, itu tadi bahwa ya ada kesimpulan baru kepada objek. Ya. Nah, memang tanda tanya ini di mana kita memperoleh kesimpulannya itu. Misalnya semua manusia mati. Ya. Kan kita cuma melihat tiap hari ada orang mati, ya. Nah, dari mana ini kesimpulan padahal kita tidak eksperimenkan semua manusia mati kan? Ya. Ini di mana kita memperoleh kesimpulannya? Ya, boleh jadi bagaimana di dalam permasalahan individu-individu ini dalam membandingkan berbagai individu-individu, ya. Kemudian menarik suatu konklusi, tapi berarti ini juga tidak terlepas metodologi induksi. Kan begitu? Ya. Tidak terlepas metodologi induksi. Seperti contoh kita, dari mana kita mengetahui bahwa semua manusia akan mati? Ya, kecuali misalnya ketika kita merenungkan bahwa tubuh manusia itu adalah bersifat materi, kan? Tubuh manusia itu bersifat materi kan? Nah, materi itu akan pada akhirnya mendapatkan kerusakan, mendapatkan kehancuran, ya. Tapi ini kan juga istilahnya pengamatan terhadap yang disebut objek-objek materi itu, kan begitu? Dari mana kita misalnya mendapatkan konklusi bahwa semua materi itu akan mengalami kehancuran? Ya, itu kan juga pengamatan dengan objek-objek individunya. Baru kita mendapatkan lagi hukum universalnya, kan begitu? Ya, jadi saya juga punya semacam pertanyaan lah terhadap permasalahan kesimpulan ini yang bersifat universal ini kemudian diterapkan kepada objek. Oke, dia memang memberikan pengetahuan lebih detail, tapi awalnya ini pengetahuan kesimpulan ini yang universal ini dari mana? Apakah lewat induksi atau ilham? Ya, ilham misalnya kan, kalau Quran kan ilham, wahyu kan? Dia dibahasakan sebagai ilham atau dia wahyu sama saja. Yang mana pemberitahuannya itu berasal dari Tuhan. Kalau wahyu, kita menerima wahyu kan begitu. Ya. Misalnya ayat suci tadi, kullu nafsin dhaikatul maut. Setiap nafs, dalam hal ini adalah manusia, hewan dan lainnya,
niscaya merasakan kematian, niscaya mendapati kematian. Kalau yang ini kan wahyu. Jadi meskipun tidak melakukan pengamatan bersifat pengalaman indrawi, ya, dia sudah kita diberikan pengetahuan. Nah, sebahagian lagi yang bersifat universal ini dari mana kita peroleh? Ya kan banyak pengetahuan-pengetahuan bersifat universal. Ya. Misalnya begini saja. Prinsip non kontradiksi itu kan dari mana kita peroleh? Kan tidak ada realitasnya itu. Bahwa ada dan tidak ada di luar bertemu kemudian ini sesuatu yang mustahil, tidak ada kan? Dan ini merupakan paling badihinya pengetahuan, prinsip non kontradiksi itu. Bahwa mustahil ketemu ada dan tidak ada pada waktu dan tempat yang sama atau dalam berbagai hal yang istilahnya syarat-syarat daripada ini. Ya. Nah, makanya di sini kaum rasionalisme itu meyakini bahwasanya ada murni pengetahuan akal yang mana dia tidak diperoleh lewat pengetahuan penginderaan. Jadi ada berangkat pengetahuan sudah universal memang. Nanti di pembahasan epistemologi, ya. Nah, sebab akibat itu kan bahwasanya setiap akibat, ya, niscaya dia bergantung kepada sebab. Bahwasanya dia disebut akibat, kenapa? Karena kewujudannya itu dia bergantung pada yang lain, makanya dia disebut akibat. Tanpa yang lain itu dia tidak mendapatkan kewujudan. Ya, jadi setiap wujud yang bergantung pada yang lain, keberadaannya dia disebut akibat. Sementara setiap wujud yang menjadi tempat kebergantungan keberadaan wujud lain dia disebut sebab, kan gitu. Nah, itu sebab akibat. Nah, tetapi bahwasanya di mana konsep sebab akibat ini diperoleh? Nah, para filosof muslim itu berpandangan dia lewat pengetahuan huduri. Jadi dia asasnya itu sebab akibat itu pada pengetahuan huduri. Sementara pengetahuan huduri adalah pengetahuan pengalaman. Huduri kan pengalaman batin. Kan begitu? Jadi ada pengalaman indrawi, ada pengalaman batin huduri, seperti begini maksudnya. Pengetahuan huduri salah satu bentuknya adalah pengalaman seperti kaidah tadi kausalitas seperti begini. Jadi nafs saya kan dengan irada saya. Nafs, irada atau nafs berpikir. Kan irada itu adalah akibat. Berpikir itu adalah akibat. Sebabnya nafs. Kan begitu. Jadi irada itu bergantung kepada nafs. Ya, jadi dia adalah akibat. Karena nafs tempatnya bergantung, maka nafs adalah sebab. Jadi dari pengalaman batin ini, pengetahuan huduri tapi pengalaman batin, pengetahuan huduri karena ditemukan dalam diri kan, bahwa setiap nafs menginginkan, ya, muncul irada pada dirinya. Atau setiap kita berpikir muncul berpikir pada diri kita kan, seperti itu. Nah, dari pengetahuan huduri inilah antara nafs dengan fenomena, ya, yang terjadi pada dirinya, ya, dia terapkan kepada luar. Jadi sebenarnya hukum umumnya itu universalnya diperoleh dari awal lewat partikular. Karena pengalaman itu partikular. Nah, nanti fenomena di luar ini kan sudah muncul ini. Bahwa ada sudah kaidah sebab akibat di dalam pengetahuan. Nah, nanti kalau kita terapkan di luar seperti itu, bahwasanya setiap wujud
yang keberadaannya bergantung pada yang lain, dia disebut akibat. Sementara yang tempat bergantungnya itu dia disebut sebab. Nah, inilah yang disebut sebab akibat. Misalnya panas pada api, ya kan harus ada api dulu baru panas, kan begitu. Jadi bukan panas dulu baru api, kan begitu. Ya, jadi yang menjadi bergantung ini adalah panas kepada api. Jadi panaslah yang akibat, sementara api sebab. Sebenarnya dia juga modelnya fitrah. Makanya anak-anak kecil pun itu sudah kehidupannya memahami itu kausalitas dalam perilakunya. Makanya lihat kalau anak-anak itu yang suka cari-cari agak sedikit pikirannya ini kan, dia kasih menyala misalnya lampu kan, dia tekan sini menyala lampu, mati lampu. Ya, di situ sebenarnya dia bilang, oh ini ada hubungannya antara saya tekan di sini dengan ini. Ya. Di mana? Yang buku ini? Enggak mungkin, sedikit saja. 5 bab ya? Mungkin, tapi pasti lebih banyak pembahasannya. Oh ya, di sini saja 5 bab. Berarti buku Daras Filsafatnya sendiri tentu lebih banyak lagi pembahasannya. Ya, saya yang tidak bawa buku Daras Filsafat. Ya, buku Daras Filsafat pasti pembahasannya lebih detail. Ya. Memang kausalitas itu masuk di ontologi. Ya. Pembahasan ontologi. Jadi salah satu pembahasan penting dalam ontologi ya adalah kausalitas. Kan kita misalnya sampai wujud mungkin wajib itu tidak lain itu kausalitas sebenarnya. Ya. Nah, jadi permasalahan di sini. Nah, nanti kita harus cari sanggupkah filosof muslim menjawab permasalahan, ya, karena banyak yang mengkritik itu permasalahan deduksi itu. Ya. Banyak yang mengkritik. Nanti kita coba lihat lagi di buku Daras Filsafat apa dia membahasnya secara detail. Kalau tidak, kita akan cari coba di buku yang lebih detail. Ya. Antara badan dengan roh. Ya. Mana yang menjadi sebab, mana yang menjadi antara ruh dengan badan. Jadi di sini pembahasan nafs ada 3 bentuk pembahasan nafs, tapi sebenarnya mungkin nanti kita memasuki, tapi saya singgung saja. Jadi pembahasan nafs itu adalah pembahasan tersendiri. Kebetulan di rumah tentang nafs banyak juga literatur, bahkan saya sudah pernah bawakan. Ada misalnya bentuk pemikiran Platonis, ada pemikiran model Aristoteles, kemudian Suhrawardi pun bahkan cenderung masuk ke Aristoteles pemikirannya, sama dengan Peripatetik Ibnu Sina, dan Mulasadra sendiri yang berbeda. Ya. Jadi dengan nanti kita membahas di ontologi itu tentang harakat jauhariyah, ya, gerak substansi, buahnya nanti terlihat. Banyak, ada beberapa buahnya, termasuk buahnya pembahasan nafs ini. Ya, pembahasan nafs. Jadi bagaimana hubungan nafs dengan badan itu kan susah kalau di Plato. Juga susah kalau di Aristoteles. Lebih memberikan kedekatan itu di Mulasadra. Ya, seperti Plato misalnya nafs itu ya sudah tercipta secara kadim. Jadi dia tidak baharu, ya. Kemudian nanti ketika tubuh ada di alam materi, dimasukkan di alam materi atau dipertemukan. Kemudian setelah itu masalah pengetahuan, nafs mengalami kelupaan karena dia sudah masuk di alam materi ini. Ya, itu masalah nafs, nanti kita akan bahas misalnya lebih detail lagi. Ya. Nah,
Kan begini, pada kaidah sebab akibat itu intinya begini, siapa yang mempunyai kedudukan keeksistensian lebih tinggi, dia sebab. Sementara yang mempunyai kedudukan keeksistensian lebih rendah, dia menjadi akibat. Ya, itu kaidah itu di dalam kausalitas. Nah, jadi ini metodologi. Sementara metodologi yang muktabar di dalam filsafat adalah metodologi deduksi ini. Ya, jadi metodologi rasional, murni akal. Ya, tentu maksud kita murni akal ini dalam permasalahan argumentasi, tapi dia misalnya terkadang menerima juga beberapa postulat-postulat, ya. Postulat-postulat atau pengetahuan-pengetahuan dari ilmu-ilmu lainnya untuk kadang memperkaya subjek pembahasan filsafat. Misalnya dari agama, ya, misalnya dari agama, ya. Filsafat tidak membahas tentang permasalahan yang sangat detail dalam masalah agama. Misalnya filsafat tidak punya pembahasan wahyu misalnya, tapi agama membahasakan ada wahyu. Nah, dia masuk sebagai sebuah apa istilahnya di dalam filsafat, ya, postulat-postulat di dalam filsafat. Nah, sekarang kita memasuki pembahasan epistemologi, ya. Tetapi tentu pembahasan kita kalau rujukan pengantar buku Daras Filsafat ini itu tidak terlalu detail. Pembahasan yang detailnya, yang rincinya, yang dalamnya itu ya harus memasuki buku Daras Filsafat. Untuk seperti Pak Hizbullah dengan Kahar, ya tidak ada jalan lain, nanti harus kita bahas itu di buku Daras Filsafat itu, ya. Karena butuh yang lebih detail pemahamannya, ya. Nah, persoalan yang pertama terhadap permasalahan pengetahuan tentu yang berhubungan dengan pengetahuan akal. Apakah akal manusia mampu menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang sangat substansial bagi manusia? Kan kita sudah singgung ada beberapa persoalan-persoalan yang sangat substansial, yang sangat mendasar bagi manusia. Misalnya, ya, dari mana kita, atau alam ini dari mana? Kan itu mendasar sekali. Ya. Kemudian untuk apa keberadaan kita? Akhir dari kehidupan ini apa? Ya, itu semua pertanyaan-pernyataan yang sangat mendasar. Nah, apakah akal manusia mampu menyelesaikan semua persoalan ini atau tidak? Pertanyaan ini menjadi pokok bahasan epistemologi. Dalam artian selama pertanyaan ini belum terjawab tuntas, maka kita tidak bisa beranjak untuk menyelesaikan masalah-masalah lainnya. Ya. Kita tidak bisa beranjak misalnya bahkan membahas persoalan ontologi. Karena permasalahan ontologi ini berhubungan pembahasan yang bersifat mengungkap hakikat, mengungkap realitas. Kalau kita belum menemukan atau belum tuntas dalam permasalahan alat pengetahuan yang bisa menyampaikan kepada hakikat realitas, ya itu kan pembahasannya menjadi percuma, akan tersangsikan terus hasilnya, ya. Oleh karena itu permasalahan epistemologi ini mestilah kita dulu tuntaskan, baru memasuki pembahasan ontologi dan masalah-masalah filsafat lainnya. Karena selama nilai pengetahuan akal belum dibuktikan, maka asumsi-asumsi kita bahwa akal
mampu menyelesaikan persoalan semacam ini akan menjadi sia-sia. Pertanyaan serupa akan senantiasa muncul, apakah kriteria, apakah syarat akal, apakah betul akal bisa menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan substansial tersebut. Artinya, apakah pengetahuan akal itu benar-benar bisa menyampaikan kita mengetahui secara pasti kebenarannya atau menyingkap hakikat dan realitas secara benar, menyampaikan kita kepada keyakinan. Ya. Sebagaimana di pembahasan sebelumnya, ya terlalu banyak istilahnya pandangan-pandangan yang berupaya membangun fondasi pengetahuan itu dengan dasar tidak yakini, tidak pasti. Ya. Seperti kaum sofis, seperti kaum sofisme, kemudian kaum skeptisisme, ya, kaum relativisme. Ya, mereka ini dalam permasalahan pengetahuan itu semuanya tidak mempunyai pandangan bahwa pengetahuan akal itu menyampaikan pada tingkat keyakinan. Ya. Jadi pembahasan epistemologi ini mendahului pembahasan filsafat lainnya. Bahkan mendahului seluruh bidang ilmu pengetahuan lainnya. Karena setiap ilmu pengetahuan itu mengklaim bahwa ia menyingkap sebagian realitas yang ada di alam ini. Oleh karena itu pertama-tama yang harus kita bahas adalah pengetahuan itu sendiri. Apa saja metode yang dapat memberikan keyakinan hakiki bagi kita. Apakah mungkin manusia mengetahui sesuatu secara pasti atau tidak? Ya. Nah, makanya banyak filosof barat yang kemudian tergelincir pada positivisme. Nah, pembahasan positivisme ini sendiri akan disinggung nanti pada pembahasan epistemologi berikutnya. Di antaranya seperti David Hume, Immanuel Kant, Auguste Comte, ya, dan bahkan ada filosof idealisme. Filosof yang beraliran idealisme. Jadi dia mengingkari realitas eksternal. Ya. 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 Sebelumnya itu nggak dibahas tentang masalah ilmu pengetahuan. Apakah mulai tadi sudah saya isyaratkan bahwa beberapa daras itu, beberapa daras itu kita isyaratkan saja, ya. Seperti misalnya hubungan filsafat dengan ilmu-ilmu lainnya itu sudah sering kita dengar, ya. Jadi misalnya subjek-subjek pembahasan pengetahuan lainnya itu kebergantungannya terhadap filsafat, filsafatlah yang membuktikan. Kita membahas materi misalnya, filsafat yang membuktikan bahwa terdapat wujud yang disebut wujud materi, ya. Nah, maksud saya ini pembahasan sebenarnya pengantar, nggak perlu kita terlalu lama. Ya, kita masuk saja pada pembahasan merupakan bahagian dari pembahasan filsafat sendiri seperti epistemologi dan ontologi. Ya, jadi pembahasan yang asli di dalam filsafat itu ya epistemologi, ontologi dibagi dua, umum dan khusus. Ya. Adapun yang pengantarkan sudah 2 kali pertemuan. Kalau kita misalnya perdaras menyinggung ya secara panjang lebar, akan kita berlama-lama di pengantar.
Jadi pengantar itu menurut pikiran saya kita bisa baca sendiri karena ada buku menjadi acuan kita. Jadi bisa kita baca sendiri, ya, dan sangat menyita waktu lama. Ya. Tapi nanti ini lebih seperti pembahasan di dalam seperti itu yang namanya analisme. Kenapa itu? Pendalaman nanti di situ. Iya, pendalamannya nanti di situ. Nah, nanti secara metodologi setelah kita selesaikan 2 daras di sini, langsung saja kita masuk ke apa istilahnya? Pembahasan epistemologi di buku daras. Jadi setelah pengantar ini, pengantar daras, kita selesaikan 2 daras, 2 pelajaran. Setelah itu langsung kita memasuki lagi epistemologi yang ada di buku daras filsafat. Supaya lebih apa istilahnya belum hilang daripada kita punya pembahasan. Kan kalau kita ke ontologinya baru lagi mulai ke ininya lama ya. Dan sementara kebutuhan kita terhadap epistemologi itu sangat penting sekali sekarang kebutuhannya. Bahkan bisa dikatakan debat filsafat hari ini ada pada wilayah epistemologi. Ya, jadi diskursus filsafat sekarang ini lebih pada masalah epistemologi. Bahkan ontologi di barat itu sudah tidak terbahas. Kurang lebih sudah tidak terbahas ontologi. Yang lebih banyak mereka diskurs di barat itu masalah epistemologi dan masalah jadi nilai pengetahuan dan masalah nilai perilaku. Nilai perilaku, yaitu di akhlak, filsafat akhlak. Gimana seperti itu sekarang? Ya. Nah, dan sekarang menghegemoni di barat itu dalam epistemologi adalah skeptisisme dan di dalam akhlak relativisme. Makanya Ayatollah Misbah Yazdi sendiri beliau di daras filsafat itu, kalau di sini tidak dimuatki, di daras filsafat itu 2 daras dari 10 daras itu pelajaran, 2 pelajaran menyentuh permasalahan nilai. Ya, jadi dia bahas masalah nilai itu, apakah maksudnya masalah akhlak, masalah perilaku. Ya. Nah, jadi kita nanti ke situ supaya ya dia muatkan di epistemologi. Jadi di bagian 2 akhir pembahasannya itu masalah hukum. Ya. Ya. Jadi di buku ini daras ini ya. Di buku di sini nih nanti pada pelajaran 19-nya ke 19-nya dan ke 20-nya itu ya itu menyinggung masalah misalnya di pelajaran 19 nilai pengetahuan, bukan ini, berarti dia di pelajaran 20. Nah, ini dia singgung di pelajaran 20 nilai proposisi etika dan hukum. Ya. Di sini beliau berusaha membuktikan terhadap masalah kemutlakan pengetahuan dalam masalah nilai. Ya. Kalau di barat relatif, jadi tidak ada sebenarnya nilai yang bersifat mutlak. Ya. Ya, relatif. Jadi di dalam masalah epistemologi mereka skeptisisme dalam pengetahuan, meragukan segala sesuatu pengetahuan, ya kecuali pengetahuan empirik kan. Ya, yang kita nanti singgung di dalam masalah positivisme karena pengetahuan itu identik harus dengan pengalaman, ya harus dengan eksperimen. Ya. Nah, jadi 2 poin, 2 daras di sini epistemologi. Nah, setelah itu kita beralih ke sini 10 daras epistemologi dan ini lebih penting untuk terlebih dahulu kita dalami baru ke ontologi. Ya. Nah, sekarang di sini ada disinggung masalah sejarah singkat epistemologi, bahwasanya ya secara
sebuah pengetahuan berdiri sendiri, epistemologi itu tadinya tidak berdiri sendiri. Ya. Jadi dia kurang lebih nanti pada abad 19 kemunculannya, pembahasannya. Dan di dalam sejarah filsafat diperkirakan yang pertama kali meneliti secara sistematik pembahasan epistemologi itu ya filosof Barat, Leibniz dan John Locke. Jadi pada masa mereka lah secara resmi epistemologi menjadi salah satu cabang pembahasan filsafat. Apalagi di dunia Islam ya belakangan. Lebih belakangan lagi, bahkan di dunia Islam pada awalnya epistemologi itu ya berada dalam pembahasan ontologi. Artinya dia disyaratkan saja. Tetapi karena muncul fenomena pembahasan ya, ya kurang lebih istilahnya dalam aspek pengetahuan akal itu tidak diragukan dalam dunia Islam. Apalagi kalau dia seorang Muslim kan, ya terlalu banyak penjelasan Quranik tentang masalah pengetahuan akal. Ya, jadi di dalam Quran itu kemuktabaran pengetahuan bagi manusia semuanya ya pengetahuan empirik. Makanya Quran kadang mengatakan ya misalnya di dalam Al-Quran afala yang zuruna mimma khuliq, misalnya kayak seperti itu, apakah mereka tidak melihat dari apa mereka diciptakan, kayak begitu kan ya, itu kan masalah empirik. Atau misalnya banyak ayat jadi ayat-ayat berhubungan masalah empirik itu banyak sekali. Bahkan masalah bagaimana angin ditiup, kemudian terjadilah pernikahan, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, itu kan berhubungan masalah empirik. Ya. Tapi akal juga ya disinggung di dalam ayat suci Al-Quran perannya. Ya. Kalau ada permasalahan misalnya manusia mengingkarinya, dikatakan apalah ta'akilun, ya. Apalah tatafakkarun. Ya, jadi kerja akal juga mutabar. Kemudian tentunya yang lain masalah wahyu, masalah syuhud. Masalah wahyu, masalah syuhud, pengetahuan irfani. Ya. Seperti misalnya ya Tuhan memperlihatkan malakut kepada Nabi Ibrahim. Ya. Itu kan tidak berhubungan lagi dengan akal, tidak berhubungan lagi dengan penginderaan, malakut. Fenomena non materi. Tuhan memperlihatkan fenomena non materi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ayat-ayat yang berhubungan dengan itu. Nah, jadi secara sepintas itu saja kita singgung tentang sejarah epistemologi, tidak terlalu di sini istilahnya. Kemudian definisi epistemologi. Ya, tentu kita mesti pahami terlebih dahulu ya definisi pengetahuan itu sendiri. Ya. Karena masalah epistemologi adalah ilmu terkait tentang nilai pengetahuan. Tapi pengetahuan atau ilmu itu kan suatu perkara yang bersifat jelas bagi kita semua. Kalau saya tanya antum misalnya apa pengetahuan? Apa itu pengetahuan? Apa itu ilmu? Ya. Kalau antum jelaskan sebenarnya itu tidak memberi semakin jelas masalah pengetahuan, karena dia adalah sesuatu yang sudah jelas. Semua kita jelas pada diri kita itu pengetahuan. Ya. Makanya dikatakan bahwa pengetahuan itu tidak bisa terdefinisikan. Karena kalau kita mau mendefinisikan sesuatu, kita harus mendapatkan yang lebih jelas dari sesuatu itu. Karena perannya definisi menjelaskan. Kalau sudah dia jelas dan tidak ada lebih jelas darinya, ya kita tidak bisa definisikan lagi. Jadi masalah pengetahuan, ilmu, ya itu tidak terdefinisikan. Kalaupun mau didefinisikan ada disebut daur, apa sikel berputar. Ya.
Atau kalau kita definisikan itu sebenarnya penjelasan bahasa saja. Beda misalnya kalau kita definisikan manusia. Apa itu manusia? Ya, hewan misalnya. Yakni genusnya. Kemudian hewan natik, yaitu diferensianya natik. Ya. Jadi hewan natik definisi manusia atau hewan yang berakal, hewan yang berasional. Nah, ini suatu definisi memberi kita pengetahuan tambahan lebih detail. Tapi kalau pengetahuan tidak kita temukan, misalnya penjelas yang memberikan definisi lebih jelas daripada apa yang sudah kita ketahui tentang pengetahuan itu sendiri. Nah ini. Tapi bukan berarti kita tidak bisa definisikan kalau epistemologi. Ya. Nah, adapun definisi daripada epistemologi tidak lain adalah ilmu yang membahas tentang jenis-jenis pengetahuan dan menentukan parameter benar dan salah dalam pengetahuan. Jadi itu definisi daripada epistemologi. Ilmu yang membahas tentang jenis-jenis pengetahuan. Misalnya jenis pengetahuan ini bersifat empiris. Jenis pengetahuan ini bersifat rasional, ya, dan lainnya. Atau pengetahuan huduri, ya, jenis-jenis pengetahuan dan parameter tolok ukur kebenaran dalam pengetahuan. Itu logika itu ya tidak masuk di bagian logika. Dia adalah hanya memberikan kita jalan supaya terjaga dari kesalahan berpikir, ya. Jadi dia tidak misalnya memberikan kita pembahasan terkait masalah nilai pengetahuan. dalam teologi dia dalam struktur misalnya logika itu dipelajari kalau epistemologi. Logika dulu. Jadi semua pengetahuan itu sebenarnya logika terlebih dahulu, karena logika ini alat untuk pengetahuan lainnya. Ya, jadi logika ini paling duluan mesti dipelajari, baru pengetahuan yang lain. Tapi kalau kita lihat bahwa epistemologi itu harus dulu dibuktikan permasalahan dari nilai pengetahuan, ya, ya kelihatannya juga harus dulu dibuktikan, barulah dia ke logika. Untuk apa kita istilahnya belajar logika sementara akal sendiri ini tidak memiliki kemuktabaran di dalam pengetahuan. Sementara logika ini kan hanya untuk menjaga supaya akal itu tidak salah di dalam berpikir. Kalau di Hausa apa yang dipelajari? Kalau di Hausa ya logika dulu, karena epistemologi ini kan masuk sudah filsafat. Sementara logika itu alat untuk pengetahuan filsafat, bahkan alat untuk pengetahuan ilmu lainnya. Ya, logika ini. Ya. Seperti memang itu mungkin alasannya ada benar yang punya pengetahuan itu bagaimana sih? Epistemologi itu membahas tentang ilmu pengetahuan sendiri. Ya. Tapi memang tidak ada faktor selesainya kalau membahas tentang ilmu pengetahuan ini mau didefinisikan. Tidak, maksudnya akan menjadi abstrak akan meluas nih pembahasan kalau mau didefinisikan epistemologi secara ini. Tapi secara bisnis atau tahapan itu mungkin benar membahas tentang tahapan pengetahuan, tahap, dua tahap. Ya. Ya. Itu masuk jenis situ kita. Jenis pengetahuan. Ada misalnya empiris, setahap. Ya. Ya. Jadi kalau kita mau melihat sebenarnya dari kedudukan pengetahuan,
Ya tentu pengetahuan empirik ini karena subjeknya alam materi dia paling rendah. Maksudnya paling rendah kedudukannya, ya. Baru misalnya pengetahuan yang objeknya lebih tinggi lagi, subjeknya lebih tinggi lagi. Karena nilai sebuah pengetahuan itu semakin dia subjeknya mempunyai kedudukan tinggi, maka kedudukannya juga semakin menempati kedudukannya itu. Ya. Jadi nilai sebenarnya. Iya. Benar dan salah itu dari tergantung jenis pengetahuan apa. Dari empirik. Iya. Ya, parameternya dia kan empirik adalah eksperimen. Ya, sementara parameter ilmu-ilmu seperti filsafat ini ya rasionalitas. Burhan, argumen rasional. Itu juga kalau saya baca di buku nih, karena juga dari buku juga tidak bisa menjawab. Misalkan penelitian itu ada dua. Ya. Kalau di hukum ada yang empirik pelaksanaan Tuhan, kemudian ada yang normatif, yang norma yang peneliti. Kalau penelitian empirik metodenya kan wawancara, dalil data. Tapi kalau normatif ini yang apa instrumen yang dilakukan. Iya. Pasti mungkin kembali di resiko di situ. Kelihatannya kerasionalitas dia itu. Tidak ada wawancara di situ. Iya. Ke normatif itu berarti dia masuk kategori pembahasan tadi ini yang yang di pelajaran dasar filsafat ini tentang epistemologi hukum dan epistemologi nilai itu. Ya. Jadi bagaimana kita menilai sesuatu itu perspektif baiknya, perspektif buruknya. Dia sebenarnya kan masuk ke kualitatif. Dan ilmu sosial juga butuh pada masalah itu. Beda kalau ilmu-ilmu eksak misalnya kan. Ya, tapi pada akhirnya dia juga harus dibantu rasionalitas. Ketika dia bersifat umum, universal, yang menyimpulkan itu kan rasional, akal. Misalnya gerak, kesimpulannya hukum Newton itu kan, ya, adanya hukum gravitasi bumi kan semua benda tidak diuji, ya. Tapi karena misalnya didapati fenomena setiap benda akan mengalami kejatuhan, ya, benda berat itu mengalami kejatuhan, ya, maka diberikanlah hukum gravitasi bumi. Nah, sekarang kita masuk pada bentuk pembagian ilmu. Di dalam epistemologi Islam, ini sudah maghrib, kita belum pilih maghrib tak? Ini baru azan. Nah, ini kita masih ada sekitar 10 menit. Nah, dalam epistemologi Islam, ilmu pertama dibagi dengan pendekatan secara umum, garis pokok, terdiri daripada ilmu husuli dan ilmu huduri. Ilmu husuli pengetahuan dengan perantara gambaran atau konsepsi. Yang kita maksudkan pengetahuan husuli itu pengetahuan kita terhadap objek eksternal, benda-benda luar ini dengan perantara gambarannya atau konsepsinya. Misalnya pengetahuan kita tentang matahari, bukan matahari zatnya yang ada pada diri kita kan? Bukan wujudnya matahari yang ada pada kita, bukan zatnya matahari yang ada pada kita, tapi gambarannya, konsepnya matahari yang ada pada kita, ada pada mental kita. Ya. Demikian pula
gunung, laut, dan lain sebagainya itu bukan zatnya yang ada pada kita. Jadi pengetahuan kita terkait matahari, terkait gunung, terhadap berbagai objek-objek di luar dari nafs kita, nah itu semua pengetahuan husuli. Jadi pengetahuan husuli tidak lain adalah pengetahuan kita terhadap objek-objek eksternal dengan perantara gambaran-gambaran atau konsepsi-konsepsi. Itu yang disebut pengetahuan husuli. Jadi semua pengetahuan kita ini adalah bentuknya pengetahuan husuli. Pengetahuan kita terhadap rumah, terhadap pohon, terhadap benda-benda di sekitar kita, itu semua pengetahuan husuli. Nah nanti ada lagi bentuk pembagiannya yang terdiri dari ada disebut tasawur, yakni murni konsepsi, dan ada disebut tasdik. Jadi ada hukumnya. Jadi saya langsung saja bahas sehingga waktu kita supaya bisa kita singkatkan. Nah, yang dimaksud tasawur itu pengetahuan kita sederhana terhadap suatu objek, konsepsinya saja. Tidak ada hukumnya. Tidak ada tasdiknya, ya istilahnya. Seperti pengetahuan kita terhadap kursi. Ya. Tapi kapan misalnya kita mengatakan kursi ada, ya kita memberikan predikat, nah itu sudah kita memberikan hukum. Nah ketika sudah ada predikat atau hukum, berarti dia berubah menjadi pengetahuan disebut tasdik. Jadi ada disebut tasawur, konsepsi, dan ada disebut tasdik, pembenaran. Ya. Seperti misalnya konsepsi kita bulan, pengetahuan kita saja bulan, ya. Nah, ini disebut tasawur, konsepsi saja, konsep saja, gambaran saja. Tapi kapan kita mengatakan bulan mengeluarkan cahaya yang misalnya kalau taruhlah misalnya bulan itu mengeluarkan cahaya tapi tidak asli dari dirinya, berarti ada hukum, ya. Nah, ini disebut pengetahuan tasdiki. Nah, ini pengetahuan husuli. Maksud saya ingin langsung saja karena di sini dipisah pembahasannya, ya. Dipisah, tapi kan kita punya waktu sudah singkat ini, jadi saya langsung saja. Jadi pengetahuan husuli itu dibagi, ada disebut tasawur, ada disebut tasdiki. Pengetahuan tadi husuli kan kita sudah tahu, yaitu pengetahuan kita terhadap realitas luar diri kita dengan perantara. Ya. Nah sekarang pengetahuan husuli ini dibagi dua. Ada yang kita sebut pengetahuan tasawur, dan ada yang disebut dengan tasdiki. Bahkan ada lagi yang disebut partikular dan universal. Ya, jadi ini semua masuk kategori pembagian dari pengetahuan husuli. Yaitu dia bisa dibagi pengetahuan tasawur dan tasdiki, ya. Tasawur ini misalnya murni, konsepsi saya buku ini, tasawur itu. Tapi ketika saya menghukuminya bahwa buku ini warnanya hijau, ya, buku ini warnanya misalnya apa ini kuning, nah ini tasdiki namanya. Atau buku ini ada, ya, ya itu tasdik. Ya. Sebelumnya kan sudah dijelaskan tentang esensi atau keapaan sesuatu. Kan mulai dengan pertanyaan seperti itu. Kalau mengatakan ini itu bagi saya itu sudah masuk tasdik, sudah masuk nilai, karena sudah menilai bahwa itu buku. Sedangkan kalau yang saya paham itu kalau berdasarkan tasawuf itu pertanyaan tentang esensial, itu keapaan sesuatu apa? Kan begitu waktu kita kecil, apa tasawuf sesuatu ini apa? Kemudian dikasih penjelasan bahwa ini pisau, ini buku, itu sudah masuk tasdik bagi saya. Sedangkan pertanyaan tentang apa tadi itu sudah masuk tasawuf sesuatu untuk persepsi. Jadi pengetahuan tasawur itu sebatas kita konsepsi sesuatu itu, ya. Jadi dia tidak mempunyai hukum di dalamnya.
Jadi kalau sudah ada hukum, sudah ada predikat, ya, itu sudah masuk pada tasdik. Ya, jadi kalau kita mengatakan buku ada, ya, buku ada, nah itu sudah tasdik karena sudah ada predikatnya, meskipun ada yang menjadi predikat. Tapi konsepsi murni buku saja, jadi tidak ada buku saja, ya, buku saja kita konsepsi. Nah, ini tasawur. Tapi bukan keapaan di sini. Kapan kita mengatakan keapaannya buku? Misalnya ada penjelasannya buku adalah benda yang dipakai membaca. Nah, ini tasdik nih. Tapi konsepsi buku saja, buku, gambarannya, sederhananya, ya. Ada predikat kalau tasdik. Iya. Ya, kalau dalam begitu ada ini yang masuk definisi. Ya, masuk. Ya, bukan. Kalau tasawur itu bukan definisi. Gambaran saja, konsepsi saja. Ya. Untuk memahami sesuatu biasanya kita harus menggunakan. Kalau kita memakai definisi itu sudah tasdik. Iya. Jadi sebenarnya kita jangan ke kemahia ini, karena ini pengetahuan saja, mafhum. Itu juga dibedakan nanti, itu ada mahia, ada mafhum. Ya. Seperti misalnya wujud. Wujud itu mafhum tapi tidak mahia, tidak punya mahia. Wujud. Mafhum. Jadi konsepsi kita murni wujud. Ya, itu konsepsi kita murni wujud saja, itu tasawur. Ya. Tapi kapan dia kita predikatkan bahwa misalnya wujud itu mempunyai hakikat, nah ini sudah masuk kepada tasdik. Karena sudah ada hukum di situ, kita berikan hukum. Ya, atau bahkan kita bilang ada itu adalah ada, ya sudah kita hukumi bahwa ya benar-benar ada artinya. Ya. Tasawur itu kayak sebuah konsepsi sederhana sebenarnya yang tidak mempunyai hukum. Nah, ini semua masuk kategori ilmu husuli. Nah, tidak mungkin ada tasdik tentunya tanpa didahului ada tasawur. Jadi harus terlebih dahulu terdapat tasawur, baru ada tasdik. Bahkan tasdik itu tersusun beberapa tasawur. Minimal 3 misalnya tasawur, baru tersusun, baru muncul sebuah tasdik. Ya. Karena ada subjek, ada relasi, ada predikat misalnya. Kalau kita mengatakan buku ini adalah ada, ya, jadi adalahnya itu relasi, kopula. Ya. Nah, ini pembagian, salah satu pembagiannya. Jadi ilmu husuli terdiri dari tasawur dan tasdik. Pembagian berikutnya universal dan partikular. Nah, partikular ini ya, misalnya konsepsi kita terhadap satu kursi itu. Satu kursi itu yang tidak bukan, yakni yang lainnya itu bukan dia. Yakni istilahnya dia sendiri saja. Misalnya Hasan, teman kita itu, nah itu partikular. Itu bisa. Tapi ada enggak? Misalnya kan partikular itu di luar. Ya. Kalau dia sudah jadi konsep, kaidahnya konsep itu universal. Iya memang benar. Iya memang benar. Jadi ketika jadi selama dia berelasi di luar, tetap dia partikular. Karena kita tetap relasikan dengan dia. Tapi kadang dia sudah dalam bentuk Hasan saja, kan bisa diterapkan ke yang lain, nama-nama Hasan yang lain. Ya. Biasanya kan baca di logika itu harusnya menunjukkan kursi ini. Iya, berelasi dengan objek itu. Dia harus terrelasikan dengan. Jadi sebenarnya setiap yang di luar itu niscaya dia partikular, dan setiap yang dalam bentuknya konsep itu sebenarnya adalah universal. Tapi mengapa ada disebut dengan partikular? Karena ketika kita ya hubungkan sebuah pengetahuan itu cuma dia itu yang kita terapkan.
Tapi kapan dia bentuknya pengetahuan kita bisa terapkan kepada yang lain, lebih dari satu, nah itu sudah universal. Misalnya kan Makassar. Makassar itu kan satu saja bisa kita terapkan. Tidak ada Makassar lain, kota Makassar maksud saya. Ya, kota Makassar kita terapkan satu saja. Tapi kan secara konsepsi sebenarnya dia universal karena bisa kita buat lagi kota Makassar lain toh. Kota yang kita sebut Makassar lain lagi. Ya. Jadi misalnya matahari. Ya, atau satu saja wujudnya tapi mafhumnya bisa kita terapkan kepada yang lain. Tapi kalau yang kita maksudkan itu ya partikularnya. Ya. Nah, jadi partikular adalah hanya bisa diterapkan pada satu objek, sementara universal bisa diterapkan kepada lebih dari satu objek bahkan sampai tak terhingga. Kan seperti itu universal. Bagaimana bisa mengikuti konsep universal ini? Kalau misalnya kursi mungkin akan bisa kita pahami, tapi kalau kayak konsep itu, kan yang kita lihat di luar. Pernah kamu diterapkan di luar, sudah bisa dikasih duit apa istilahnya. Tapi kalau kursi ini kan bisa ditertarik. Oh, akhirnya. Ya inilah diakal kan, diakal. Jadi istilahnya kita bisa mengatakan bahwa ya ini ada dulu konsepsi kita tentang wujud. Wujud ya ini misalnya setiap yang mempunyai realitas. Jadi setiap apa yang mempunyai realitas kita predikasikan kepadanya, ya kita bisa predikasikan kepadanya, itulah wujud. Jadi kita bisa terapkan ke kursi, ke manusia, ke langit, ke Tuhan. Nah, nanti di sini pada pembahasan ontologi ada pembahasan istilahnya mustarak ma'nawi dan mustarak lafzi. Ya, di mana di sini ada keberatan kaum teolog memandang bahwa wujud itu sama. Kita bisa terapkan ke Tuhan sama dengan kita terapkan ke kursi. Ya. Ada keberatan mereka seperti itu. Secara konsepsi, tapi secara misdak, ya tentu di mana Tuhan secara wujudi, di mana kursi misalnya secara wujudi, kan begitu. Ya. Jadi itu salah satu pembagian lagi tadi pengetahuan husuli. Jadi ada dua bentuk pembagian pengetahuan husuli, ada yang tadi tasawur dan tasdik, dan ada yang apalagi namanya partikular serta universal. Nah kemudian pengetahuan huduri, jadi pengetahuan tadi kita bagi secara garis besar husuli dan huduri. Nah husulinya sudah kita bedah. Ya, sekarang hudurinya. Nah, pengetahuan huduri, pengetahuan yang tidak lewat perantara. Jadi pengetahuan huduri itu adalah pengetahuan tidak lewat perantara lagi. Jadi zatnya sendiri itu yang kita dapatkan. Bukan lagi perantara bentuk atau gambaran atau konsepsi. Misalnya pengetahuan kita kepada pohon tadi itu adalah gambarannya, bukan pohonnya yang ada pada kita. Tapi pengetahuan huduri itu adalah pengetahuan zatnya sesuatu itu, wujudnya sesuatu itu sendiri yang kita dapatkan hadir, ya hadir pada diri kita. Nah, seperti pengetahuan kita terhadap diri kita sendiri. Pengetahuan kita terhadap diri kita sendiri, meskipun semua panca indera kita ditutup, akal kita juga ditutup, ya kita tetap semua mendapati diri kita. Ya, jadi diri kita itu hadir pada diri kita. Ya, makanya dia tidak perlu dikonsepsi diri kita itu. Kita bilang saya tidak perlu kita berpikir dulu. Ya, saya kayak ini atau siapa. Ya, karena senantiasa kita mendapatkan kehadiran diri kita sendiri. Yakni pengetahuan kita pada diri kita itu bukan lewat konsepsi. Atau pengetahuan kita terhadap perbuatan-perbuatan jiwa kita. Seperti iradah. Ya.
Jadi pengetahuan kita tentang irada yang pada diri kita itu bukan kita konsepsikan, tapi kita ketemukan. Ya, kita punya irada. Pengetahuan kita tentang berpikir pada diri kita itu bukan konsepsi, tapi dia adalah huduri. Jadi berpikir itu hadir pada nafs kita. Irada itu hadir pada nafs kita dan ditemukan di dalam nafs kita. Ya, bukan dipikirkan. Pengetahuan kita terhadap sifat-sifat diri kita, takut, marah, ya. Jadi tidak perlu kita berpikir itu pikirkan, oh diri saya marah, oh saya marah. Tidak perlu. Karena marah itu hadir pada diri kita. Jadi tidak perlu dipikir bahwa kita itu marah, baru kita dari konsepsi ini ya istilahnya menerapkan kepada objek, oh betul kita marah. Enggak. Ya marah ya hadir pada diri kita. Cinta hadir pada diri kita. Makanya tidak ada orang misalnya bisa mengingkari pengetahuan ini. Ya. Kalau antum marah misalnya, antum tidak bisa ingkari bahwa saya marah. Hadir dia. Ya. Kalau kita ingkari justru ini, ya bahkan tidak sesuai dengan realitas. Ya. Kalau misal yang kemudian kita melihat dari personalitas, ya, kandungan personalitas itu, kandungan personalitas. ya, Karena kan tidak mungkin langsung menangis, marah. Ada sebab, ada yang menjadi penyebab sehingga kita menangis. oh iya, itu apa istilahnya itu. Enggak, itu tidak dibahas. Yang kita mau bahas saja pengetahuan ini secara, jadi kita tidak hubungkan dengan yang lain. Maksudnya sifat-sifat yang ada pada diri kita. Ya. Seperti tadi marah, ya meskipun misalnya apa yang membuat kita marah, tidak ada masalah. Ya. Yang jelas marah itu sendiri yang ada pada diri kita itu bukan lagi sebuah pengetahuan konsepsi. Ya. Seperti lapar. Lapar, ya tidak perlu kita pikirkan, oh lapar saya. Tapi dia hadir pada diri kita lapar. Haus. Ya. Semua ini fenomena adalah disebut pengetahuan huduri. Yakni hadir pada diri kita. Dan pengetahuan huduri ini nanti kalau pembahasan lebih jauh itu tidak bisa salah. Ya. Jadi dia tidak mempunyai jalan kesalahan karena zatnya yang hadir pada diri kita. Nafsu di sini sudah masuk pada tasbih nafsu menghadirkan semua apa yang ada dari dalam diri kita, atau menghadirkan dari itu dari dalam, menimbulkan dari dalam. Itu nanti pada level untuk meningkatkan derajat pengetahuan huduri. Tapi sementara secara umum semua kita mempunyai pengetahuan huduri. Tapi untuk meningkatkan derajat pengetahuan huduri kita terhadap realitas-realitas, itu tazkiyatun nafs, tahzibun nafs. Ya, tahzibun nafs dan tazkiyah nafs. Makanya disinilah secara epistemologi filosof seperti Suhrawardi dan Mullah Sadra mengakui jalan untuk mendapatkan ma'rifat juga dengan pendekatan itu tadi, yakni melakukan penyucian jiwa untuk mendapatkan realitas-realitas. Dan itu pengetahuannya bersifat suhudi, yakni huduri. Ya. Kenapa ulama itu seakan-akan merendahkan sulit? Siapa berapa? Nanti kita bisa bahas di pembahasan irfan. Tapi sepertinya fenomenanya tidak ada pembahasan irfan di malam. Bagaimana? Kalau antum mau kita bahas sebentar. Ya. Jadi ada nanti di pembahasan irfan berkenan betul dengan pertanyaan antum. Kenapa Urapa memandang pengetahuan akal itu bernilai rendah? Tapi sebenarnya ya sebenarnya nanti kita ini kesimpulannya begini sebenarnya. Jadi akal yang direndahkan oleh Urafa itu akal bersifat historis atau pengetahuan akal di zaman itu.
pengetahuan akal yang terbangun oleh filsafat peripatetik, di mana banyak istilahnya dalam dimensi sampai kepada kebenaran itu tidak sampai kepada kebenaran. Tapi kalau pengetahuan akal yang kemudian mengalami perkembangan seperti dibangun oleh filosof belakangan hikmat muta'aliyah, justru malah filosof hikmah muta'aliyah dengan urafa mengatakan akal, syuhud, wahyu mempunyai kesatuan dalam pandangan kebenaran, yakni menyampaikan semua kepada kebenaran. Ya, seperti itu. Ya. Bukan berarti hakikatnya itu akal Ya, akal yang bersifat sejarah. Ya, akal yang bersifat sejarah. Misalnya akal pada masa pemikir-pemikir sebelum itu. Ya. Nah, itu kebetulan disinggung di pembahasan irfan. Saya kira sekian dulu pembahasan kita, dan kita kurang lebih sudah menyelesaikan. Masih ada tersisa, tapi sudah tidak ada waktu. Masalah konsep primer, konsep sekunder logika, dan sekunder filsafat. Iya, nanti kita bahas pertemuan berikutnya. Semoga kita pertemuan berikutnya bisa menyelesaikan epistemologi ini. Setelah itu kita masuk di sini, yang epistemologinya di sini untuk lebih dalam pembahasannya. Sebab hari ini memang masalah epistemologi sangat penting sekali. Ya, adapun ungkapan-ungkapan orang yang menentang masalah agama dan lainnya itu kurang lebih dalam epistemologi. Bahkan debat awal kita dengan kaum materialisme itu ke masalah epistemologi. Ya, kalau misalnya kaum materialisme mengatakan mengingkari Tuhan, ya benar dia mengingkari Tuhan. Karena apa? Karena yang dia akui sebagai pengetahuan hanya lewat penginderaan, eksperimen. Sementara seperti masalah ketuhanan itu tidak bisa dijangkau dengan penginderaan. Ya. Iya. Nah, banyak orang punya pekerjaan yang lain. Iya. Iya, banyak aktivitasnya. Lain gitu kalau sorkos memang. Kalau sorkos memang kan istilahnya diperuntukkan memang hanya konsen ke. Kita ini disuruh kalau baca review masuk kelas. Saya tulisan itu Ustaz ada di sini. Iya. Tulisan yang apa? Oh iya, bisa Jadi ya tentang daras yang tadi tidak dibahas kan saya menganggap mudah bagi antum, toh. Jadi antum baca saja. Nah, kita di epistemologi ini metodologi Hausa sekarang juga sudah cenderung tidak terlalu terterapkan. Jadi ngaji memang dia. Ngaji itu begini modelnya, baca teks dia. Iya, mendaras dia. Dia baca teksnya itu memang iya. Cuma kan kalau bahasa Indonesia ya kurang enak dibaca. Maksudnya beda kalau kita sekiranya kita nanti misalnya memakai kitab bahasa Persia, antum mau dibacakan teksnya baru langsung diterjemahkan, nah itu bisa juga. Kalau di Hausa kan bahasa Arab, teksnya biasanya kebanyakan. Ya. Nah, bahasa Arab itu dibaca, langsung diterjemahkan sekaligus disarah, dijelaskan. Ya, misalnya itu kalau antum lihat Bidayatul Hikmah. Bidayatul Hikmah itu dalam satu pasal itu biasa tidak lebih 2 lembar saja. 2 lembar bahasa Arab. Nah, kemudian ketika dia dibaca, 2 lembar itu bisa menjadi 10 halaman kalau ya di bahasa Indonesia kan. Ya, seperti itu. Kalau sistem Hausa.
Ya, ya itu maknanya yang dia jelaskan kan. Kalau mengajar itu dia mengajar kemudian apa dikasih tugas atau apa terus setelah itu di Hausa sistem berhasilnya begini. Kayak antum ini mau berhasil, Musib ini. Jadi dia 3 tahap. Pertama tahap membaca dulu bahan yang mau diajarkan. Kedua masuk kelas, ya. Berarti sebenarnya sisa sedikit mam itu tidak dipahami, ya. Bergantung materinya misalnya kan. Ya. Ketiga dia berdiskusi. Perannya itu berdiskusi, melekatkan, ya. Kan kalau misalnya kita baca pemahaman global, kan? Masuk kelas, apa tadi yang masih remang-remang, tuntas, kan gitu. Nah setelah itu berdiskusi, melekatkan. Jadi rata-rata yang nanti mampu mengajar itu orang yang rajin diskusi. Karena dia melekatki. Iya, melekatki. Jadi di situ perannya berdiskusi. Nah, biasa juga ada masih sisa misalnya sedikit apa yang tidak terpahami, saling tukar ki. Yang berdiskusi itu. Misalnya antum mungkin ada pemahaman sedikit salah, tapi dia sudah paham dengan baik. Ketika didiskusikan, nah itu bisa tuntas ki di situ. Bahkan kalau misalnya bertahan ki, ini yang salah, bertengkar ki. Setelah bertengkar, nah, dirujukan ke guru. Nah, kalau dia tidak mau ketemu kan, dirujukan ke guru. Nah nanti guru selesaikan, ya kelihatan siapa misalnya salah. Dan itu biasa di Hausa. Artinya tidak boleh dibawa di hati. Bahwa karena kita diskusi tadi bertengkar, bermusuhan, tidak boleh. Ya, pokoknya bisa orang istilahnya gitu. Jadi itu program begitu modelnya di Hausa. Nah, misalnya saya ada beberapa pelajaran haruskan diskusi. Tidak boleh Ki masuk kelas misalnya tidak diskusi Ki. Ya, ada begitu. Makanya guru biasanya tanya Ki, diskusi Ciko. Tidak misalnya, nomor marahi Ki lagi itu. Ya. Saya kira ini dulu kita punya pembahasan. Ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.